Saudara-saudari, selamat pagi. Karena kita dalam keadaan sehat senantiasa pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan renungan pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648, Muliakan Allah Bapa. Muliakanlah Allah Bapa, muliakanlah Putranya, muliakanlah Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Muliakan Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Teks renungan kita untuk pagi hari ini dari Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Ale anggo habisuhon nasian gijangi sadok nabot tordoi. Olo mardame labok panguloi gu asineroha doho parbue hadeng kanon. Dausian hagangguon nang pangacion. Hikmat surgawi. Itulah tema daripada renungan kita ini. Membaca renungan hari ini, pertanyaan yang pertama muncul dalam pikiran kita ialah seperti apa sih harusnya hikmat surgawi itu terlihat? Pertanyaan inilah yang dijawab renungan ini, bahwa kehidupan orang yang menemukan hikmat surgawi, beberapa hal yang ditunjukkan orang yang telah memilikinya, yakni pertama, murni, artinya tidak bernoda. Kemurnian melibatkan komitmen penuh untuk menjaga kekudusan hidup, termasuk dari iri hati, mementingkan diri sendiri, Yakobus 3 ayat 14, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Yang kedua, dia pendamai. Secara harafiah berarti suka kedamaian. Orang yang suka damai mendambakan kedamaian dan senang menciptakan suasana yang damai. Menjadi seorang pendamai tidak mudah dalam prakteknya, terutama saat berhadapan dengan berbagai macam orang yang memiliki perbedaan pendapat. Yang ketiga, dia peramah. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak luput dari kesalahan. Menjadi seorang peramah di sini berarti datang dengan lemah lembut mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar tanpa membuat mereka merasa dihakimi atas kelemahan atau kelalaian mereka. Seorang peramah memiliki hal-hal yang baik dari orang lain. Yang berikut, dia penurut. Penurut, sikap ini menunjukkan keterbukaan untuk mendengarkan orang lain dan kesediaan untuk mengikuti apa yang sesuai akal sehat dan prinsip-prinsip Alkitab. Ini meliputi sikap yang rendah hati untuk berubah apabila memang terbukti salah. Seorang penurut memiliki hati yang terbuka dan mau diajar. Dia penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Yang dimaksud di sini bukan sekedar merasa kasihan dan bersimpati, melainkan belas kasihan yang dinyatakan dalam tindakan. Galatia 5:22-23 mendaftarkan buah-buah roh sebagai berikut: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap karakteristik ini melibatkan tindakan tidak memihak, artinya tidak pandang bulu. Dalam hubungan kita dengan orang di sekitar kita, kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan orang. Sama seperti Tuhan yang adil kepada semua orang. Yang berikut, tidak munafik. Orang yang tidak munafik adalah orang yang tulus. Hidup mereka terbuka, tidak berpura-pura.
Mereka siap mengakui bahwa mereka bukan manusia sempurna dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Pada pasal 3 kitab Yakobus, Paulus mengakhiri pasal ini dengan menyebutkan buah dari hikmat surgawi, yaitu kebenaran. Ia memanggil kita untuk mengejar hidup benar yang dikehendaki Tuhan dengan mulai mengejar hikmat surgawi. Bahwa sebenarnya hikmat surgawi itu mencakup banyak hal. Tetapi setidaknya kita dapat mulai dengan hidup menurut semua karakteristik yang baru saja disebutkan. Jika kamu sama seperti aku yang bergumul dalam mempraktikannya, kamu dapat mulai dengan berdoa memohon hikmat. Yakobus mendorong kita di bagian awal suratnya. Apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5. Allah dalam Yesus Kristus berjanji untuk memberikan hikmat dengan murah hati kepada semua orang yang meminta dan mempercayainya dengan tidak bimbang. Bahwa semakin kita merangkul keajaiban Allah, semakin kita menyadari betapa tidak memadainya kita tanpa bimbingannya dalam hidup kita. Kecerdasan bergantung pada apa yang sudah tersimpan dalam otak kita. Kebijaksanaan terus diusahakan untuk belajar, merangkul, dan menggunakan pengetahuan dari sumber luar. Bagi setiap orang percaya, sumber yang dari Tuhan kita, artinya adalah baik untuk menjadi pintar, baik dipelajari dari buku-buku ilmu pengetahuan, tetapi alangkah semakin menjadi lebih baik untuk mendapatkan kebijaksanaan dari Dia yang menciptakan alam semesta dan yang telah menyatakan cinta kasih-Nya di kayu salib. Pada Kolose 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia dan kasih-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. 2 Korintus 9 ayat 8. Tuhan adalah sumber dari segala hikmat, meningkatkan keinginan kita untuk memperoleh pengetahuan akan hikmat-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Membantu kita untuk bergantung pada firman-Nya, bukan pada hal-hal yang muncul dalam pikiran kita sendiri, sehingga kita dapat membedakan niat baik dan sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, referensi kita oleh renungan ini bahwa Tuhan Allah sesungguhnya menghendaki agar kita umat-Nya menghasilkan buah, yakni perbuatan baik. Kunci untuk dapat menghasilkan buah yang baik adalah dimilikinya hikmat yang dari atas. Hikmat inilah kebalikan dari hikmat yang berasal dari dunia. Hikmat yang dari atas memiliki ciri seperti disebutkan di awal renungan ini: pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, tidak memihak dan tidak munafik. Sementara semua hikmat dari dunia berwujud iri hati, pementingan diri sendiri, menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Sebagai umat Allah, sudah sepatutnya kita berupaya untuk memiliki hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas inilah yang memandu pikiran dan perasaan kita, sehingga kita digerakkan untuk menghasilkan perbuatan yang baik. Salah satu wujud perbuatan baik yang bisa kita lakukan adalah menaburkan kedamaian kedamaian yang dalam relasi kita dengan sesama. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, jika seandainya orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka sudah sejak lama aku memilih menjadi Kristen. Mahatma Gandhi sangat kecewa karena banyak dari orang Kristen yang sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan perkataan Yesus Kristus. Kita memang bisa mengatakan bahwa yang penting adalah mengarahkan pandangan pada Yesus, bukan pada berikutnya, tetapi orang lain pasti sulit memandang Yesus jika sikap dan perilaku kita, murid-murid Yesus Kristus, penghalang atau menghalang-halangi pandangan mereka. Inilah diingatkan renungan ini, supaya waspada
akan hikmat yang datangnya dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Hikmat semacam ini selalu dipenuhi oleh rasa iri hati, sikap mementingkan diri sendiri dan memegahkan diri serta dusta. Berbeda dari semua itu, hikmat yang datang dari atas, yakni hikmat surgawi, membuat kita menjadi murni. Dalam arti ada kemurnian moral di dalam diri kita, menjadikan kita pendamai. Bukan orang yang merasa senang jika bisa merendahkan, mengutuk, menyakiti orang lain. Peramah, orang yang mau melampaui hukum tertulis demi untuk mengasihi orang lain, yakni penurut, bersedia mendengarkan orang lain dan tidak keras kepala, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Bukan orang yang senang menghakimi, tidak memihak. Bukan orang yang penuh prasangka dan penuh kasih, tidak munafik, melainkan tulus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami disegarkan pada pagi hari ini oleh renungan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami boleh memiliki hikmat surgawi yang daripadamu dalam perdamaian, ketulusan, kejujuran, dan ketaatan, ketundukan, ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami boleh disenangi di sekitar kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah kami, kiranya Engkau senantiasa bersama dengan kami dan membimbing kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini atas kesehatan kami, kiranya penderitaan yang serupa kami tetap terima dan alami hingga ke masa yang akan datang. Besar anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Allah Bapa dan penebusan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya bersama dengan kita saat ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, tetaplah semangat dan bertekunlah dalam doa. Amin.